seperti cahaya surga yang menembus gelapnya tribun. Erick Thohir angkat topi bangga pada Jakmania yang tunjukkan kedewasaan dan self-control di tengah ulah supporter yang merugikan klub. Inilah momen yang membuat dada setiap Jakmania membusung bangga. Apakah ini bukti Jakmania jadi supporter paling dewasa di negeri ini? Saksikan kabar lengkapnya sekarang juga. Ledakan kebahagiaan transfer di ibu kota. Tom Haye disebut ogah gabung Persib karena ricuh supporter. Lebih pilih Persija yang diambang juara bersama Jakmania yang dewasa dan rela turunkan gaji demi macan Kemayoran jadi harapan saya. Kabar ini bagi hadiah terindah untuk Jakmania. Apakah benar Maestro lini tengah segera berseragam oranye? Saksikan berita mengembirakan selengkapnya hanya di sini. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita bahas berita lengkapnya, pastikan kamu sudah subscribe, like, dan aktifkan notifikasi di channel Soccer Insight. Karena di sini berita bola terbaru selalu hidup setiap hari. Dalam hiruk-pikuk dunia sepak bola yang sering membara oleh emosi, satu pemandangan luar biasa hadir dari tribun oranye Persija. Erick Thohir, sang nahkoda sepak bola nasional, dibuat terperangah sekaligus kagum oleh sikap Jakmania yang menunjukkan kontrol diri luar biasa. Di saat ada segelintir supporter lain yang melakukan tindakan merugikan klub, Jakmania memilih untuk tidak terbakar api provokasi. Mereka berdiri tegak, menahan bara di dada, dan justru menjaga nama baik tim kebanggaan mereka. Erick menyebut apa yang dilakukan Jakmania bukan sekedar wujud cinta, tetapi sebuah kedewasaan sejati yang jarang ditemukan di atmosfer panas sepak bola Indonesia. Mereka tidak hanya supporter, mereka adalah benteng moral Persija Jakarta. Begitu kira-kira pesan penuh makna dari Erick. Kedewasaan ini ibadat cahaya di tengah gelapnya kabut konflik antar supporter. Apa yang ditunjukkan Jakmania seakan menjadi oase ketenangan di padang pasir ego dan amarah. Erick bahkan meyakini sikap ini bisa menjadi titik balik peradaban supporter Indonesia, membuktikan bahwa mendukung klub tak harus dengan kekerasan, tetapi dengan cinta dan pengendalian diri. Kini, Jakmania bukan hanya sekedar penonton di tribun, melainkan ikon revolusi kedewasaan supporter Indonesia. Erick pun menegaskan, bila seluruh supporter bisa meniru sikap ini, sepak bola Nusantara akan melesat ke langit kejayaan, tanpa terbebani oleh bayang-bayang kericuhan. Bursa transfer Liga 1 seakan meledak di udara. Nama Tom Haye, maestro lini tengah timnas Indonesia, kini jadi magnet utama perbincangan. Awalnya ia dikabarkan diam-diam akan merapat ke Persib Bandung, namun bara rumor berubah arah drastis. Spekulasi panas menyebutkan Haye mulai berpaling, menolak godaan Maung Bandung karena terbayang ricuhnya supporter yang baru saja mencoreng atmosfer sepak bola tanah air. Bandung pun terguncang, sementara Jakarta bergemuruh. Persija yang tengah melaju di ambang juara, tiba-tiba muncul sebagai destinasi paling logis bagi Haye. Jakmania, yang baru saja dipuji Erick Thohir atas kedewasaannya menjaga diri dari provokasi, menjelma jadi magnet yang sulit diabaikan. Di tengah hiruk-pikuk rivalitas abadi, Haye diyakini lebih condong ke tim ibu kota yang sedang haus gelar dan punya supporter setia yang rela berkorban demi klub. Lebih gila lagi, rumor menyebut sang gelandang elegan bahkan bersedia menurunkan gajinya demi bisa berseragam macan Kemayoran. Sebuah langkah, sebuah sinyal bahwa Haye bukan sekedar mencari uang, tapi juga mencari tempat di mana ia bisa menorehkan sejarah bersama klub yang berpotensi meraih kejayaan. Persib kini terancam jadi penonton dalam drama transfer yang mendidih ini. Supporter Bandung mungkin berharap, tapi bayang-bayang kericuhan tampak menjadi penghalang besar. Sementara itu di Jakarta, Jakmania seakan sudah membuka tangan lebar-lebar, menanti kedatangan maestro lini tengah yang bisa membawa Persija menuju mahkota tertinggi. Akankah Tom Haye benar-benar menyeberang ke ibu kota? Ataukah ini hanya ilusi bursa transfer yang penuh asap misteri? Suatu hal pasti, drama ini sedang membakar semangat, memecah opini, dan membuat publik sepak bola Indonesia tak sabar menunggu akhir kisahnya. Raihan Hanan sedang berada di puncak momen yang tak terlupakan dalam karirnya. Dua nama muda penuh potensi, Raihan dan Doni Tri Pamungkas, akhirnya mendapat panggilan membanggakan ke Timnas U23 Indonesia.
Mereka diproyeksikan memperkuat skuad Garuda Muda dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung di Sidoarjo pada rentang 3 hingga 9 September 2025. Indonesia tergabung di grup C, di mana mereka akan bersaing melawan Korea Selatan, Laos, dan Makau. Kepastian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi pelatih Persija, Mauricio Souza. Alih-alih melihat absennya mereka sebagai kehilangan, ia justru menyebut ini sebagai persembahan besar untuk negara. Baginya, mendapatkan panggilan membela negara adalah titik tertinggi karir seorang pesepak bola, dan dukungannya pun tak terbantahkan. Saya dukung 100%, ujar Sose. Bagi publik dan penggemar sepak bola Indonesia, nama Raihan Hanan bukan lagi sekadar sosok muda berbakat. Di turnamen Piala AFF U23 2025, Raihan tampil sebagai gelandang kreatif yang mencuri perhatian dalam skuad penuh talenta. Ia menjadi penentu dalam penempatan ritme permainan, menusuk dari sisi sayap, hingga membuka ruang serta membantu pertahanan tim. Aksinya menjadi salah satu daya tarik utama Garuda Muda kala itu, meski berada dalam skuad bertabur nama besar. Secara data, Raihan adalah pemain kelahiran Jakarta 2 April 2004 dengan tinggi sekitar 1,72 meter. Ia mulai menunjukkan sinarnya di Persija sejak promosi dari tim U18 pada 2022 dan hingga 23 Agustus 2025 telah mengantongi 53 laga serta 5 gol bersama tim senior. Di ranah internasional, ia telah membukukan 8 caps, 1 gol untuk timnas U23 dan 3 caps untuk timnas senior. Dalam perspektif yang lebih luas, perjalanan Raihan hingga kini adalah kisah pencapaian yang layak diacungi jempol. Dari bakat muda yang diasah melalui program Elite Academy hingga menjadi andalan di level klub dan negara. Kini, panggung Asia melalui kualifikasi Piala Asia U23 membuka lembar baru bagi pemain muda ini. Kesempatan emas untuk menampilkan kualitasnya di kancah yang lebih besar telah terbuka. Dan dengan catatan prestasi serta semangat membara, publik menjagokan Raihan dan Doni untuk tampil memukau membawa nama Indonesia berkibar di mata Asia. Witan Sulaiman kini menjelma sebagai magnet perhatian di jagat sepak bola nasional. Namanya bergaung di setiap sudut stadion, dari tribun oranye hingga layar kaca. Seolah setiap langkah dan sentuhan bolanya mengandung cerita besar. Baru saja publik dikejutkan dengan kabar yang menyebut perbandingan gaji Witan saat masih dipinjamkan ke Bayangkara FC dengan gajinya di Persija Jakarta, bak bumi dan langit. Sebuah kontras yang tak hanya menegaskan statusnya sebagai bintang, tetapi juga membuktikan betapa cepat roda nasib bisa berputar dalam karir seorang pesepak bola. Namun, di balik hingar-bingar soal materi, Witan menunjukkan sikap yang jarang ditemui, fokus, dingin, dan tetap lapar akan kemenangan. Setelah Persija menumbangkan Persis Solo, alih-alih terlena dengan sorak-sorai kemenangan, Witan justru memilih mengalihkan energinya untuk bersiap menghadapi laga berikutnya kontra Malut United. Baginya, kemenangan hanyalah bahan bakar, bukan garis akhir. Mentalitas ini yang membuat dirinya digadang-gadang sebagai salah satu figur penting kebangkitan Persija. Witan dengan tubuh mungil 170 cm menjadi simbol bahwa besar kecil fisik tak lagi relevan bila mental dan bakat menyala. Sejak resmi dipermanenkan oleh Persija hingga 2026 setelah sempat dipinjamkan ke Bayangkara FC, dirinya seolah menemukan panggung utama untuk mengukir sejarah. Jakmania menyambutnya dengan gegap gempita, melihat Witan bukan sekedar pemain, melainkan simbol harapan generasi muda sepak bola Indonesia. Nilai transfernya di bursa internasional memang masih di kisaran 0,1 sampai 0,2 juta euro. Angka yang mungkin terdengar kecil bila dibandingkan dengan mega bintang dunia. Tapi justru disitulah letak sensasinya. Witan adalah bukti bahwa harga di atas kertas bukan segalanya. Energi, determinasi, dan cintanya pada sepak bola membuat setiap aksinya di lapangan terasa lebih mahal daripada angka di kontrak. Kini, di tengah bursa yang terus bergolak, Witan Sulaiman berdiri kokoh sebagai ikon muda Persija. Supporter lawan mungkin gentar, media terus membicarakan, dan rival seakan tak bisa berhenti melirik. Ia adalah badai kecil yang bisa mengubah arah permainan kapan saja. Seorang gladiator modern di lapangan hijau yang tak hanya membawa bola di kakinya, tetapi juga membawa asa sebuah bangsa di pundaknya.
Dalam berbagai kesempatan, Gianni Infantino menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ini dianggap sebagai pasar potensial sekaligus kekuatan besar yang masih tertidur dalam lanskap sepak bola global. Infantino, sebagai Presiden FIFA, beberapa kali menyoroti pentingnya mengembangkan sepak bola di Indonesia, tidak hanya karena faktor demografi, tetapi juga karena semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh para supporter tanah air. Kehadiran Gianni Infantino di Indonesia tidak hanya sekali atau dua kali. Dalam beberapa agenda resmi, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi stadion, akademi, bahkan berbicara langsung dengan pimpinan federasi. Ia juga hadir dalam forum-forum penting seperti FIFA Council Meeting dan menjalin komunikasi aktif dengan PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia. Dalam wawancaranya, Infantino pernah mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi kekuatan besar di Asia, bahkan dunia, asalkan pembangunan sepak bola dilakukan dengan konsisten dan profesional. Dukungan Infantino terhadap Indonesia semakin terasa nyata ketika Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Penunjukan ini adalah tonggak bersejarah yang menunjukkan kepercayaan FIFA terhadap kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan ajang besar. Meski pada akhirnya turnamen itu mengalami polemik hingga dipindahkan ke negara lain, Infantino tetap menjalin hubungan baik dengan pihak Indonesia. Ia memahami kompleksitas situasi dan lebih memilih pendekatan diplomatis ketimbang konfrontatif. Bahkan setelah keputusan pemindahan, Infantino mengucapkan terima kasih atas kerja keras Indonesia dalam mempersiapkan turnamen, sebuah sikap yang dihargai publik dan pemerintah Indonesia. Kedekatan Gianni Infantino dengan Indonesia juga terlihat dari respons cepatnya dalam memberikan bantuan. FIFA Forward Program yang diinisiasi olehnya memberikan alokasi dana signifikan untuk Indonesia. Program ini memungkinkan PSSI membangun infrastruktur seperti pusat pelatihan, akademi muda, serta pengembangan pelatih dan wasit. Infantino menekankan pentingnya sepak bola akar rumput, dan ia percaya Indonesia adalah tanah subur bagi lahirnya generasi emas jika dibina dengan baik. Bahkan, dalam beberapa pertemuan FIFA dengan AFC dan AFF, nama Indonesia kerap muncul sebagai sorotan karena dinilai sebagai negara dengan potensi pengaruh besar di masa depan. Infantino juga memberikan apresiasi kepada upaya transformasi sepak bola Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pidatonya di depan delegasi FIFA, Infantino menyebut Erick sebagai pemimpin yang memiliki visi dan keberanian melakukan perubahan. Dukungan ini memberi semangat tambahan bagi pengelola sepak bola Indonesia yang tengah berjuang memberantas mafia bola, memperbaiki sistem liga, dan meningkatkan kualitas tim nasional di berbagai kelompok umur. Dalam konteks tim nasional, Infantino menyoroti perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengamati langsung performa skuad Garuda di berbagai kompetisi seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, dan SEA Games. Ketika timnas Indonesia menunjukkan permainan menjanjikan di bawah asuhan Shin Tae-yong, Infantino tidak ragu memberi pujian. Dalam salah satu forum resmi FIFA, ia menyebut bahwa Indonesia telah menemukan pelatih yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme sepak bola.
Menurutnya, perubahan kultur latihan, disiplin, dan pola permainan adalah indikator bahwa Indonesia berada di jalur yang benar. Dalam interaksinya dengan para pemain muda Indonesia, Infantino selalu memberi motivasi bahwa mereka harus berani bermimpi tampil di Piala Dunia. Ia mendorong federasi agar memberi perhatian lebih kepada pembinaan usia dini dan mendorong kerja sama dengan klub-klub Eropa maupun Asia Timur yang memiliki fasilitas pelatihan yang lebih maju. Ia juga menyatakan bahwa keberhasilan tim nasional tidak lepas dari pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan sistem yang sehat, termasuk kompetisi domestik yang profesional dan bersih. Infantino mengamati pula bahwa sepak bola di Indonesia bukan sekadar olahraga, melainkan telah menjadi bagian dari identitas nasional. Supporter Indonesia dikenal sangat fanatik dan loyal, sesuatu yang jarang ditemukan di negara lain dengan skala serupa. Oleh karena itu, ia mendorong agar FIFA lebih banyak melibatkan Indonesia dalam proyek pengembangan global, baik dari sisi pemain, pelatih, maupun penyelenggaraan turnamen. Ia meyakini bahwa jika Indonesia mampu menjaga momentum pembangunan, maka negara ini bisa menciptakan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia Senior dalam waktu tidak terlalu lama. Salah satu momen penting yang menunjukkan perhatian Infantino terhadap Indonesia adalah ketika tragedi Kanjuruhan mengguncang dunia sepak bola. Ia menyampaikan belasungkawa langsung dan memerintahkan FIFA untuk memberikan bantuan investigasi SER. Dalam berbagai kesempatan, Gianni Infantino menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ini dianggap sebagai pasar potensial, sekaligus kekuatan besar yang masih tertidur dalam lanskap sepak bola global. Infantino sebagai Presiden FIFA beberapa kali menyoroti pentingnya mengembangkan sepak bola di Indonesia, tidak hanya karena faktor demografi, tetapi juga karena semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh para supporter tanah air. Kehadiran Gianni Infantino di Indonesia tidak hanya sekali atau dua kali. Dalam beberapa agenda resmi, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi stadion, akademi, bahkan berbicara langsung dengan pimpinan federasi. Ia juga hadir dalam forum-forum penting seperti FIFA Council Meeting dan menjalin komunikasi aktif dengan PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia. Dalam wawancaranya, Infantino pernah mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi kekuatan besar di Asia, bahkan dunia, asalkan pembangunan sepak bola dilakukan dengan konsisten dan profesional. Dukungan Infantino terhadap Indonesia semakin terasa nyata ketika Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Penunjukan ini adalah tonggak bersejarah yang menunjukkan kepercayaan FIFA terhadap kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan ajang besar. Meski pada akhirnya turnamen itu mengalami polemik hingga dipindahkan ke negara lain, Infantino tetap menjalin hubungan baik dengan pihak Indonesia. Ia memahami kompleksitas situasi dan lebih memilih pendekatan diplomatis ketimbang konfrontatif. Bahkan setelah keputusan pemindahan, Infantino mengucapkan terima kasih atas kerja keras Indonesia dalam mempersiapkan turnamen, sebuah sikap yang dihargai publik dan pemerintah Indonesia. Kedekatan Gianni Infantino dengan Indonesia juga terlihat dari respons cepatnya dalam memberikan bantuan. FIFA Forward Program yang diinisiasi olehnya memberikan alokasi dana signifikan untuk Indonesia. Program ini memungkinkan PSSI membangun infrastruktur seperti pusat pelatihan, akademi muda, serta pengembangan pelatih dan wasit.
Infantino menekankan pentingnya sepak bola akar rumput, dan ia percaya Indonesia adalah tanah subur bagi lahirnya generasi emas jika dibina dengan baik. Bahkan dalam beberapa pertemuan FIFA dengan AFC dan AFF, nama Indonesia kerap muncul sebagai sorotan karena dinilai sebagai negara dengan potensi pengaruh besar di masa depan. Infantino juga memberikan apresiasi kepada upaya transformasi sepak bola Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pidatonya di depan delegasi FIFA, Infantino menyebut Erick sebagai pemimpin yang memiliki visi dan keberanian melakukan perubahan. Dukungan ini memberi semangat tambahan bagi pengelola sepak bola Indonesia yang tengah berjuang memberantas mafia bola, memperbaiki sistem liga umur. Ia membawa semangat perubahan, visi global dan kepedulian terhadap pengembangan akar rumput. Ia mencoba menjadikan FIFA bukan hanya organisasi pengatur kompetisi, tapi juga kekuatan positif dalam masyarakat dunia. Dalam banyak hal, ia berhasil mengembalikan kepercayaan publik yang sempat hilang. Dunia sepak bola dengan segala tantangannya kini berada dalam tangan seseorang yang percaya bahwa kekuatan olahraga ini bisa mengubah hidup, mempererat bangsa, dan menyatukan dunia yang terpecah belah. Ia berdiri di tengah-tengah sebagai jembatan antara pemain dan masyarakat. Ia tahu ekspektasi supporter begitu tinggi, tapi ia tidak terintimidasi. Justru ekspektasi itulah yang menjadi bahan bakarnya. Di bawah asuhan STY, Timnas Indonesia mulai menunjukkan perubahan dalam pola permainan. Dari tim yang sebelumnya mengandalkan umpan-umpan panjang tanpa arah, kini menjadi tim yang berani membangun serangan dari belakang, sabar dalam mengolah bola, dan lebih disiplin dalam bertahan. Meski belum sempurna, tapi DNA permainan mulai berubah. Para pemain muda diberi kepercayaan. Talenta-talenta baru seperti Marcelino, Hernando, dan lainnya mulai mencuat karena diberi jam terbang yang cukup. Shin Tae-yong tak hanya memikirkan timnas senior, ia memantau tim U23, U20, bahkan ikut mengembangkan pemain dari usia dini. Ia sering terlihat di tribun penonton liga lokal, mencatat nama-nama yang mungkin berpotensi. Ia tidak terpaku pada nama besar. Ia cari pemain berdasarkan kualitas, bukan reputasi. Supporter pun kagum dengan kerja kerasnya. Mereka tahu ia bekerja bukan 8 jam sehari, tapi hampir sepanjang waktu. Ia tak pernah berhenti mencari cara untuk meningkatkan performa tim. Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika Indonesia berhasil menembus final SEA Games. Meskipun akhirnya kalah, para pemain dan supporter menangis bersama. Stay berjalan ke tengah lapangan, memeluk anak-anak asuhnya satu persatu. Ia menahan air mata, meski jelas terlihat bahwa ia sangat terpukul. Tapi ia tahu, tugasnya bukan menangisi kegagalan, tapi menyiapkan tim untuk masa depan.